Saudara dan saudari yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Saudara dan saudariku yang kekasih, dikisahkan Yunus yang mendapat perintah Tuhan untuk berseru kepada bangsa Niniwe agar bangsa itu mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Justru Yunus ini memilih melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dari kisah ini kita dapat belajar bagaimana Allah itu maha kasih. Ia murah hati, panjang sabar, tetapi juga bijaksana. Kepada Yunus yang adalah umat pilihannya, Allah berlaku sabar sekaligus bijaksana. Ketika perintah Tuhan diabaikan, sebenarnya Tuhan mempunyai banyak alasan untuk menjadi murka kepada Yunus. Namun Tuhan tidak demikian. Tuhan terus mengawasi kemana Yunus pergi. Tuhan tidak kemudian menghukum dia, melainkan merancang suatu cara yang ajaib untuk membawa Yunus insaf, untuk membuat Yunus sadar kembali akan kesalahannya. Ketika Yunus telah jauh meninggalkan Niniwe, bahkan ketika kini Yunus telah berada di atas kapal yang berlayar meninggalkan pantai, Tuhan tetap sabar mengikutinya, mengawasinya. Maka kemudian Tuhan mendatangkan badai untuk mengguncangkan kapal itu, dan paniklah semua orang yang ada di atasnya. Badai yang dahsyat yang membuat semua orang takut, serasa hendak binasa. Sekali lagi dikatakan di sini, ini bukan sebuah hukuman yang berasal dari Tuhan untuk Yunus yang telah melarikan diri dari Allah, melainkan cara agar orang itu dapat kembali sadar dan menyadari akan kesalahannya, mau kembali kepada Tuhan. Dan pada akhir kisah ini nanti kita akan melihat bagaimana Allah kembali menyambut Yunus dengan baik. Allah tidak menginterogasi dia, menyalah-nyalahkan dia, melainkan tetap dengan rencananya yang indah. Saudara dan saudariku yang kekasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering mengalami adanya badai yang menyerang kita. Masalah-masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya adalah salah satu bentuk badai itu. Tetapi juga kekecewaan, keputusasaan, kepahitan di dalam hati, sakit hati, adalah juga bentuk lain badai yang sering kali datang menerpa kita. Ketika suatu saat Tuhan mengizinkan hal-hal yang demikian ini terjadi, sungguh Allah tidak sedang menghukum kita. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk mengajar kita, agar kita tidak pergi menjauh dari Dia, agar kita tidak melarikan diri dari Tuhan. Lari dari Allah ini bisa ditandai adanya sifat tidak bersemangat menyambut Tuhan. Bisa juga sebuah bentuk kemalasan dalam menjalankan firman Tuhan, atau bahkan penolakan untuk menjadi percaya kepada kemurahan Allah.
melarikan diri dari hadapan Tuhan berarti memilih mengikuti keinginan kita sendiri, meskipun kita tahu bahwa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ini bisa menjadi sebuah daftar yang panjang jika kita mau jujur meneliti perilaku kita, tindakan kita sebelumnya tatkala kita menanggapi firman Allah. Maka ketika suatu saat badai datang menyerang kita, ini adalah saat yang baik untuk kita meneliti kualitas iman kita, menimbang-nimbang kembali dengan jujur bobot pengikutan kita, dan kemudian beranilah mengambil keputusan untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan datang menimpa kita bukanlah sebuah bentuk hukuman yang berasal dari Allah. Kita memang sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan bukanlah pribadi yang suka menghukum. Melainkan Tuhan adalah Allah yang membukakan jalan untuk kita dapat kembali berbalik kepada Dia. Peristiwa-peristiwa yang barangkali terasa begitu pahit bagi kita, bisa jadi itu juga sebuah bentuk kasih Allah, di mana Allah tidak ingin kehilangan kita dan bahwa Allah sedang menciptakan jalan untuk kita dapat berbalik kepada Dia. Maka sebagai umatnya adalah bijaksana ketika kita bersyukur atas semuanya itu. Dan marilah kita berserah kepada Tuhan akan rencananya atas kita. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, ada rencana Tuhan yang indah di depan sana. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah menolak kita untuk kembali kepadanya. Bahkan sebaliknya, Ia akan bersuka cita menyambut kita, pendosa yang telah berani pulang dengan rasa malu, dengan rasa menyesal, dan keinginan untuk hidup rukun dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.